Ruben Onsu gemparkan netizen. Bongkar fakta sebenarnya soal perceraian dengan Sarwendah dan sindiran manusia terbodoh. Dunia maya diguncang oleh balasan tajam dari Ruben Onsu yang tak biasanya. Presenter kondang ini akhirnya angkat bicara secara langsung setelah disebut sebagai manusia terbodoh di dunia oleh seorang netizen karena memilih bercerai dari Sarwendah, sang ibu dari 3 anak mereka. Komentar pedas tersebut muncul di salah satu unggahan Instagram Ruben yang menampilkan momen kebersamaannya dengan Betran Peto. Akun Indah Yani Sianipar menulis, "Manusia terbodoh di dunia, demi cinta yang enggak jelas, lo rela menghancurkan rumah tangga sendiri dan meninggalkan anak-anak yang sudah tumbuh dewasa." Kalimat itu bukan sekadar kritik, ini adalah tuduhan publik atas keputusan pribadi yang telah lama ditutup rapat. Tapi kali ini, Ruben tidak diam. Dengan nada tegas dan penuh emosi, ia langsung merespons di kolom komentar yang sama. "Ibu, kakak, atau siapapun ini Indah Yani Sianipar, ayolah stop menggiring opini yang sudah terlalu jauh menyimpulkan. Kalau sekarang saya enggak akan diam, karena berani ucap dikomentarkan. Ayolah, kalian sudah dewasa, hargai setiap keputusan orang. Itu enggak bikin kamu repot kok." Pernyataan Ruben langsung viral. Dalam hitungan jam, tanggapannya dibagikan ribuan kali, dibanjiri dukungan dari penggemar, bahkan menjadi trending topik di Twitter dengan tagar Ruben Onsu tidak sendiri. Ruben menegaskan bahwa perceraian bukanlah akhir dari keluarga. Ia dan Sarwendah memang resmi bercerai pada September 2024, namun komitmen mereka terhadap 3 anak tetap utuh. "Kami tetap membesarkan anak kami dengan cara kami, tanpa berisik. Jadi, haruskah kami lapor ke semua?" Saya jawab karena tulisan seolah-olah benar dan yakin itu paling benar. Kalimat ini seperti tamparan keras bagi netizen yang selama ini menganggap perceraian mereka sebagai kegagalan total. Padahal, fakta di lapangan justru sangat berbeda. Hingga kini, Ruben dan Sarwendah tetap kompak dalam mengasuh Thalia, Tania, dan Betran Peto. Mereka sering tampil bersama dalam acara keluarga, saling mendukung saat ada yang diserang netizen, dan bahkan bekerja sama dalam melindungi mental anak-anak dari hujatan. "Sehat ya, semoga ini jadi pembelajaran untuk stop ikut campur urusan orang lain," tambah Ruben. Meski tak pernah membocorkan alasan pasti perceraian, Ruben dan Sarwendah selalu menekankan bahwa keputusan itu diambil demi kebaikan bersama, terutama untuk masa depan anak-anak. Namun, spekulasi terus bermunculan. Ada yang menyebut konflik rumah tangga, tekanan karir, hingga isu lavender mariage, sebuah istilah yang sempat diungkit Sarwendah dalam konten edukatifnya tentang pernikahan yang dilakukan bukan karena cinta, melainkan tekanan sosial. Apakah ini petunjuk bahwa hubungan mereka selama ini tidak autentik? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, keduanya memilih jalan damai, bukan drama. Dan kini, dengan hadirnya Giorgio Antonio di sisi Sarwendah, banyak yang mulai melihat perbedaan mencolok antara masa lalu dan masa kini. Jika hubungan Sarwendah dan Ruben dulu dibangun di atas sorotan layar kaca, maka kedekatannya dengan Giorgio Antonio tumbuh justru dari balik layar, live streaming, pemotretan, liburan, hingga obrolan santai di rumah. Chemistry mereka begitu kuat hingga netizen menjuluki mereka Sargio, dengan panggilan Papio, Papa Giorgio dan Mamio, Mama Sarwendah, yang kini jadi bagian dari budaya pop digital. Fakta-faktanya tak bisa diabaikan. Ulang tahun Sarwendah dengan nuansa batik merah yang mirip acara lamaran. Liburan bareng ke Korea, lengkap dengan Sarwendah memanggil Oppa. Adik Giorgio menyebut kakaknya paling bucin. Tania Onsu salah tingkah saat Giorgio bilang barang itu milik Sargio. Giorgio blak-blakan pilih wanita lebih matang, tepat seperti profil Sarwendah. Dan kini, pelukan erat di bandara yang disebut sebagai tanda go public. Semua puzzle sudah terkumpul. Tinggal satu langkah lagi, pengumuman resmi. Namun, yang membuat hubungan ini spesial adalah dukungan dari anak-anak. Betran Peto, meski sempat protektif, akhirnya berkata, "Kalau itu terbaik untuk adik-adik, aku support." Dan Thalia serta Tania? Mereka sudah nyaman memanggil Giorgio Uncle Gio. Bahkan terlihat akrab saat ia datang ke rumah. Yang patut diapresiasi, Ruben tidak pernah menghalangi kebahagiaan Sarwendah. Ia tidak mencela, tidak menyindir, dan bahkan memberi ruang bagi Giorgio untuk hadir sebagai figur pria dewasa di lingkungan anak-anaknya.
Yang penting anak-anak tetap punya dua orang tua yang saling menghormati, ujar Ruben suatu kali. Ia masih aktif sebagai ayah. Masih menemani Onyo saat pacaran. Masih hadir di acara sekolah Talia dan Tania. Hanya saja, kini ia tidak lagi menjadi suami. Dan itu bukan kegagalan. Itu adalah kedewasaan. Masalah besar dalam kasus ini adalah, netizen merasa lebih tahu daripada yang bersangkutan. Mereka menghakimi Ruben sebagai terbodoh karena bercerai, padahal ia tetap ayah yang hadir. Ia tidak pernah menyeret nama mantan ke ranah publik. Ia memilih damai, bukan dendam. Menghormati keputusan Sarwenda untuk move on. Sementara itu, mereka malah memuja Giorgio sebagai pahlawan penyelamat Mamio, seolah Sarwenda butuh diselamatkan dari Ruben. Padahal, tidak ada pemenang atau pecundang dalam perceraian. Hanya ada dua manusia yang mencoba bertahan, lalu menyadari bahwa berpisah adalah jalan terbaik untuk tetap saling mencintai, sebagai orang tua, bukan pasangan. Ruben Onsu bukan manusia terbodoh. Ia adalah ayah yang tegar, pejuang yang lelah, dan pria yang cukup bijak untuk melepaskan demi kebahagiaan orang yang dicintai. Sarwenda juga bukan korban. Ia adalah wanita kuat yang bangkit dari luka, mengejar pendidikan, psikologi, dan akhirnya menemukan cinta yang membuatnya tersenyum lagi. Dan Giorgio? Bukan pengganti, tapi pelengkap yang datang di waktu yang tepat. Karena terkadang, cinta sejati bukan tentang tetap bersama sampai mati, tapi tentang memiliki keberanian untuk berpisah, agar dua hati bisa kembali utuh. Jadi, kepada netizen yang masih menghakimi, stop ikut campur. Hormati keputusan orang lain. Dan ingat, hidup mereka bukan drama yang harus kamu review.